kalau bukti uang cash sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Aku mau nyumpal mulut-mulut netizen yang menghina Kang Emil. Itu penghinaan. Cuman kok percaya nggak sih kalau Ridwan Kamil ini punya banyak gundik-gundik gitu loh? Gak percaya? Kalau wajahnya aja alim gitu, dibilang banyak ini, aduh ya Allah Tuhanku, Masya Allah. Si Ayu Aulia ini ternyata pernah juga berhubungan spesial sama si RK gitu loh. Bedanya si Ayu ini tidak hamil dan si Lisa ini hamil. Ayu ini kan berpihak ke RK nih. Sekarang nyerang si Lisa. Nah si Lisa sekarang nyerang balik si Ayu ini kan. Dibongkar lah. Ternyata si Ayu ini pernah jadi simpanan si Ridwan Kamil. Nah ini nyambung banget dengan podcastnya si Ayu Aulia ini. Karena dia pernah di podcast mengatakan, ditanyakan, pernah jadi simpanan pejabat. Iya, saya pernah jadi pelakor. Dengan bangganya si Ayu ini bilang, saya pernah jadi pelakornya pejabat di Indonesia. Lu pernah pacaran sama laki orang? Ya lu jadi pelakor gitu? Kalau jawaban jujur itu pernah dong. Kalangan biasa kan? Pejabat? Iya dong. Serius lu? Iya dong. Jadi memang benar saya pelakor. Ini lucu aja sih. Kalau menurut aku adalah sebuah karmanya dia yang mungkin banyak merugikan orang ya kan. Siapa yang dirugikan? Ya, kalau memang benar dia terseret KPK, kalau memang terbukti, itu kan berarti sudah merugikan orang lain. Penonton yang nonton juga kalau udah pernah jumpa sama Kang Emil juga merasakan hal yang sama. Kalau Kang Emil itu benar-benar baik gitu. Kok karena belum pernah jumpa aja? Ya, Jumpa kalau baiknya sih baik. Bisa jadi kan beli tempe. Kalau memang kejadian aku sih nggak percaya. Mungkin itu di waktu itu dia khilaf gitu. Ya hilaf berarti kan pernah mencicipi dong tempe. Ini benihnya ini aku nggak yakin ada. Yang harus dibuktikan adalah tes DNA. Masih ribut soal pertempean ini, guys. Yang satu jual tempe, yang satu lagi beli tempe. Satu jual tahu nggak? Setiap hari itu ada kejutan-kejutan yang kalau menurut aku buat si Ridwan Kamil ini deg-degser lah. Karena si Lisa ya, yang si penjual tempe ini, setiap hari tuh dia bikin kejutan-kejutan. Semakin hari, itu bukti-bukti tuh semakin dimunculin sama si Lisa ini. Pokoknya semakin liar lah. Nah, kau kan sebagai pendukung Ridwan Kamil banget ya kan? Dan garis keras lah. Iyalah. Ya kalau kok gimana melihat? Ya memang diduga selingkuh sama si Lisa gitu. Kalau masih ada kata-kata diduga itu nol, itu nggak bakalan ada. Itu cuman giringan opini aja lah. Apalagi zaman sekarang ini kan kayak bukti-bukti chat, bukti suara, bukti ini bisa dilakukan dengan teknologi. Jadi itu nggak real, itu hoax. Saya nggak percaya 100% kalau Kang Emil melakukan hal tersebut. Kok nggak percaya kalau si Emil ini melakukan perselingkuhan gitu? Nggak percaya sedikit pun. Kenapa? Percaya? Karena kan yang disampaikan dia cuma bukti-bukti chat tuh bisa aja diedit, suara bisa aja diubah jadi mirip suara dia, foto juga bisa diedit, semuanya sampai sekarang bisa, yang nggak bisa itu. Nggak, sekarang kan gini, pengakuan soal si Lisa ini kan mengaku dia udah bahwa anak yang lahir dari dia itu adalah anak si Ridwan Kamil, dan 4 tahun yang lalu juga si Lisanya kan udah udah bikin surat kuasa juga sih. Nah sekarang dimunculin lagi tuh. Nah ya Pak RK ini kan sudah klarifikasi juga ya kan soal memberi beasiswa. Kenapa yang dikasih beasiswa itu yang bahenol ya kan? Kita nggak boleh seuzon terus. Tahu nggak? Setiap orang yang baik itu selalu dikasih cobaan gitu. Itu mungkin cobaan lah untuk Kang Emil. Kang Emil itu kalau kau lihat take off recordnya selama menjabat, apa mungkin seorang pejabat seperti dia itu melakukan hal tidak senonoh seperti itu? Tidak mungkin, terus tidak mungkin. Lihatlah pekerjaan dia di daerah dia kemarin. Semuanya bagus, gak ada yang lebih jelek. Terkait dengan beasiswa, barangkali memang anak-anak yang bahenol ini memang berprestasi gitu. Berprestasi. Itu gak bisa dipungkiri. Jangan gara-gara ini semua kita kalau udah benci sama seseorang,
apapun yang dia lakukan pasti akan terlihat jelek di mata kita. Yang jadi pertanyaan kita tuh beasiswa lewat jalur apa gitu loh. Soalnya dari pengacaranya juga belum bisa jawab lewat jalur apa. Apakah lewat jalur kantong pribadi? Ya, namanya beasiswa kan bisa dari mana aja. Jangan-jangan ini bantuan gitu kan, kita nggak tahu bantuan dari. Kalau bantuan itu masih banyak orang yang perlu bantuan ya. Kalau aku sih melihat si Lisa ya, itu kayaknya bukan orang-orang yang tipe-tipe yang harus dibantu karena ya dia selebgram. Ya kalau kita berprestasi terus, kita banyak aja yang bakal membantu kita. Si Lisa itu mungkin dulu, cuman yang disayangkan itu ini kan kejadian 4 tahun lalu, kenapa baru berbicara sekarang gitu? Apa niatnya untuk memang menjatuhkan Kang Emil? Gini, masalahnya kan dia dulu ini juru bicaranya si Pak RK ya, si Ayu Aulia. Kemarin kan pernah preskon kan, dia mengatakan dulu itu udah dikasih duit dia untuk biaya hidup. Nah itulah aku mikir, atau ini salah satu sebagai uang tutup mulut si Lisa gitu loh, untuk tidak mengatakan kalau itu bukan anaknya. Ya kalau menurut aku sih si Emil sudah mencicipi tempe mendoan si Lisa gitu loh. Kalau menurut aku ya gitu loh. Kau kan cuman lihat dari tampang doang nih ya kan, terlihat baik ya kan. Kita secara analisa terus, kita nggak cuma lihat dari luarnya aja. Analisa dari mana, Cok? Ini kejadian 4 tahun, kenapa baru sekarang digembar-gembarkan lagi? Kenapa nggak tes DNA aja? Loh, si Lisa itu udah minta tes DNA. Ridwan Kamil juga, dia berani. Siapa? Enggak ada. Ada, itulah kok nggak baca ini. Enggak. Kok nggak baca berita-berita sekarang? Terus karena Ridwan Kamil bersedia untuk tes DNA sekarang, Lisanya udah mulai ini apa namanya? Agak diam-diam gitu. Enggak. Mungkin dia takut. Gitu. Bukan diam, justru setiap hari si Lisa ini membongkar satu persatu bukti-buktinya. Baru kemarin dia ngasih bukti lagi. Oke. Si Ayu Aulia, ya, juru bicaranya Pak RK itu kan preskon. Ayu Aulia yang katanya ditanya wartawan, ya sedekat apa sih sama Pak RK? Kalau saya sih lebih dekat ke ibu katanya. Nah ini yang agak ganjel jadi pertanyaan. Si Ayu Aulia ini ternyata pernah juga berhubungan spesial sama si RK gitu loh. Bedanya si Ayu ini tidak hamil dan si Lisa ini hamil gitu. Ayu ini kan berpihak ke RK nih. Sekarang nyerang si Lisa. Nah si Lisa sekarang nyerang balik si Ayu ini kan. Nah dibongkar lah, ternyata si Ayu ini pernah jadi simpanan si Ridwan Kamil. Nah ini nyambung banget dengan podcastnya si Ayu Aulia ini, karena dia pernah di podcast mengatakan, ditanyakan pernah jadi simpanan pejabat. Iya, saya pernah jadi pelakor. Dengan bangganya si Ayu ini bilang, saya pernah jadi pelakornya pejabat di Indonesia. Nah ini nyambung banget ini sama klarifikasi si Lisa gitu loh. Jangan-jangan sebenarnya si Lisa ini memang nyari detail-detail itu, pejabatnya bisa aja pejabat yang lain, tapi mumpung ada dia ngomong gitu ya udah hubungkan aja ke sini. Ya bisa jadi sih. Cuman kok percaya nggak sih kalau Ridwan Kamil ini punya banyak gundik-gundik gitu loh? Enggak percaya. Nggak percaya? Kalau wajahnya aja alim gitu, dibilang banyak ini, aduh ya Allah Tuhanku, Masya Allah. Itu nggak mungkin terus. Dia tuh udah berapa kali juga umroh, naik haji, sering bantu orang-orang susah. Nggak mungkin dia bersifat seperti bangun masjid juga ya kan. Bangun masjid lah, dia desain-desain yang dia tuh paham banget sama agama. Kalau dia bersifat berbuat seperti itu tidak mungkin terus. Bukan hal yang tidak mungkin ya kan. Banyak tokoh-tokoh agama yang bejat kelakuannya. Tapi Kang Emil itu terus kalau kita lihat dia tuh sama keluarga, lihatlah harmonis. Nah, jadi menurut pandangan pribadi ini cuman cara pihak lain untuk menjatuhkan Kang Emil sih. Karena sekarang ini kan dia lagi naik daun juga kan, walaupun memang diseret KPK ya. Nah ini ada hubungannya nggak sama kasus korupsi itu sebagai pengalihan isu? Ya bisa jadi. Kayaknya mereka memang mau menumbalkan Kang Emil lah.
Kang Emil ini gimana ya, kasihan juga sih. Jadi isu ini memang dibuat sengaja sama Kang Emil atau gimana? Untuk mengalihkan isu itu. Oh, kirain ya bisa jadi isu ini Lebih aman ya? lebih aman. Nah, untuk menyimpan kayaknya korupsi itu bukan dia juga, terus ini korupsi untuk mengalihkan korupsi yang lain, misalnya Pertamina, apalagi yang lain-lain lah, yang banyak itu zakat dan lain-lain. Jadi Kang Emil ini cuman salah satu korban politik mungkin ya, permainan politik. Aduh, ini masih ada ya guys yang apa ya, percaya sama salah satunya nih, si Nawer ini percaya banget, dia pokoknya yakin banget dari wajahnya itu nggak mungkin berbuat yang nggak senonoh ya. Bukan dari wajahnya tuh, saya kira penonton yang nonton juga kalau udah pernah jumpa sama Kang Emil juga merasakan hal yang sama. Kalau Kang Emil itu benar-benar baik gitu. Kok karena belum pernah jumpa aja? Ya, Jumpa kalau baiknya sih baik. Bisa jadi kan beli tempe. Kalau memang kejadian, aku sih nggak percaya. Mungkin itu di waktu itu dia khilaf gitu. Ya hilaf berarti kan pernah mencicipi dong tempe. Ini benihnya ini aku nggak yakin ada. Yang harus dibuktikan adalah tes DNA. Nah kemarin juga Firdaus juga komentar, kalau aku sih cocok dengan logika-logika yang disampaikan Firdaus. Kalau dia jadi Emil, terus terang aja gitu loh, ngaku kalau memang berbuat ya langsung aja bilang ke istri gitu loh, iya saya pernah tidur sama cewek itu gitu loh. Itu logika Firdaus, masuk banget gitu loh. Kalau menurut aku Pak Ridwan Kamil juga harus mencontoh ini Bang Firdaus. Ya apa yang mau dicontohin terus kalau itu tidak terbukti? Itu namanya memperkeruh hubungan keluarga. Toh dia nggak ngelakuin, dia ngakuin yang nggak dilakuin. Soalnya gini Wer, bukti-buktinya tuh udah banyak banget. Soal hotel di Windem itu ngapain? Masa baru pertama kali bertemu untuk membicarakan beasiswa tapi di hotel, coba. Itu hal biasa. Misalnya jangan-jangan mereka cuma di restoran gitu, biasa aja tuh. Pak Ridwan Kamilnya lagi di sini. Waduh, aku lagi di sini, lagi ada kesibukan, kesini aja gitu kan, banyak tempat-tempat ruang rapat. Gak masuk akal lah. Dia punya rumah, ya datang aja kalau ngebiayain sekolahnya ya datang aja ke rumahnya. Ke rumah. Kita aja, terusku aja kalau mau kerja sama orang gimana? Soalnya ini beasiswa kan? beasiswa. Dan kalau menurutku kalau ini terbukti ya, kalau ini terbukti ini bisa diperjelas nih. Dia memberi beasiswa itu lewat apa gitu jalurnya. Kalau lewat jalur pemerintah kita bisa usut tuh. Karena ini kalau memang waktu itu nggak ada program pemerintah beasiswa, yaitu namanya udah penyalahgunaan gitu loh. Ya kita lihat juga prestasinya terus. Kita jangan ini ya, kalau dia memang berprestasi dia berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi apa salahnya? Ya kan? Toh dia pintar, dia punya prestasi, dia dapat beasiswa, ya sah-sah aja. Kalau aku lihat dari permasalahan ini terus, intinya cewek ini cuma memang nyari duit. Apalagi kan? Ya memang nggak munafik juga sih. Kalau dari si Lisanya memang butuh tanggung jawab dari Ridwan Kamil sendiri, yaitu kalau kita lihat dari chat-chatnya itu ya, chat-chat utusan dari Ridwan Kamil itu, kalau si Lisa ini memang butuh duit gitu. Kamu udah ngikutin Instagram cewek ini atau lihat foto-foto dia? Udah. Ya, bagaimana menurutmu? Ada pandangan? Ya memang kalau kita semua udah tahu kalau si Lisa ini adalah model majalah dewasa gitu loh. Dan dia ngaku juga gundik. Jadi kan memang nah yang namanya gundik itu bisa jadi dia pernah bermain beberapa lelaki lah mungkin ya kan. Kalau memang benar waktu itu udah sama Kang Emil, mungkin ya dia nggak ada lagi bermain sama siapa-siapa karena memang sudah ya inilah. Kan pengakuan dari timnya Kang Emil sebenarnya dia jumpain si Lisa ini dalam keadaan hamil. Bukan Kang Emil, Emilnya sendiri yang bertemu. Iya. Pertama kali. Ya kan? Posisi si Lisa udah hamil kan? Ya itu dari pengakuan versi si Pak RK. Kita nggak tahu terus setelah pertemuan itu ternyata tanda tangan itu atau biaya-biaya yang dikasih Kang Emil itu sebenarnya untuk
anak ini karena dia udah malu, kasihan anak ini udah berprestasi. Mana Ketahuan mungkin. Mahi hamil, Gini kan, loh. bla bla bla. Kalau memang udah tahu waktu itu dia hamil, ya kan, harusnya dia mikir dong statusnya dia. Kalau ngasih apa namanya beasiswa itu, ya kalau masa keadaan hamil udah pasti kayaknya dia harus istirahat dulu kuliahnya gitu kan. Ya. Harusnya berpikir dari situ. Bukan dari beasiswa tapi surat kuasa itu, surat kuasa. Surat kuasanya itu untuk apa coba? Ya, isinya apa dulu? Ya, Jangan-jangan isinya menyatakan kalau anak itu bukan anaknya kayak Emil. Kok bisa-bisanya dia sampai bikin surat gitu loh? ya itu karena dia ngerasa itu bukan anak Emil. Kalau orang nggak merasa bersalah, nggak pernah berhubungan, itu nggak mungkin dia mau membuat surat pernyataan seperti itu. Kalau dia benar ya udah silahkan aja proses. Emang aku nggak pernah tidur sama kamu karena waktu itu pengakuan Lisa, dia datang ke rumah itu udah kayak apa ya, teroris, ngerebek satu keluarga itu, handphonenya langsung ditarikin semua. Tapi aku tetap gak percaya terus. Oke. Aku tetap nunggu hasil tes DNA. Oke, kita Kalau- tunggu aja. Iya. Aku mau ini nyumpal mulut-mulut netizen yang menghina Kang Emil. Itu penghinaan. Ya kita buktikan aja, kita lihat aja nanti ya kan. Kata Bang Hotman, cara satu-satunya untuk menghentikan pertikaian ini, masalah ini nggak semakin panjang, kedua-duanya harus dilaporin. Oleh siapa? Yaitu oleh istrinya Ridwan Kamil. Kalau masalah ini terus dibiarin, itu justru malah menjadi bola api yang semakin besar. Nah, Kembali lagi ke nama baik lagi, ke nama baik Pak RK gitu loh. Kalau dilaporin kan pasti dua-duanya jadi tersangka kan. Kalau memang terbukti loh. Kalau nggak terbukti berarti tapi nggak terbukti. Nggak bakal terbukti terus. karena gini bukti-buktinya udah jelas. Itu hoax. Nah, walaupun itu betul, tapi kayaknya nggak betul. kita tunggu aja, aku yakin. Aku pengen banget gerak kita nyumpal mulut-mulut netizen ini. Pokoknya teman-teman aja yang menilai seperti apa ya kan. Karena ya ini pandangan masing-masing ya. Ya kalau lihat dari bukti-buktinya, analisa pribadi, bisa kemungkinan diduga Pak RK ini memang pernah berhubungan spesial dengan si Lisa gitu loh. Tapi ya kembali lagi ke kalian dan Orang kalau udah ini terus derajatnya diangkat, pasti ada saja orang yang ingin menjatuhkan. ya Biar derajatnya itu. Kalau Ini cobaan aja buat Kang Emil. ini derajatnya diangkat tapi dengan kesalahan-kesalahan dia. Ini lucu aja sih. Kalau menurut aku adalah sebuah karmanya dia yang mungkin banyak merugikan orang ya kan. Siapa yang dirugikan? Ya kalau memang benar dia terseret KPK, kalau memang terbukti itu kan berarti sudah merugikan orang lain. Nah kalau ini ditambah lagi masalah beli tempe. Nah sekarang sebenarnya gini, kan sudah ditantang tes DNA sama Sunan Kalijaga. Iya. Sekarang tinggal Pak RK sendiri Dia gitu. mau kok. Ya kapan menyatakan mau. Kalau dia itu iya aku udah baca. Jadi dia mau namanya tes DNA itu berdua. Tapi dia nggak ada menyatakan mau. Ayo kita tes DNA berdua. Kita tunggu aja lah. Kita tunggu aja. Nah pesan-pesan untuk netizen yang mungkin masih apa ya membuli Pak RK. Karena ini kan sebenarnya mungkin 50-50 juga gitu loh. Ada yang mendukung Pak RK, banyak juga yang mendukung si Lisa. Gimana? Ada pepatah yang menyatakan, aku nggak tahu ini pepatah dari mana, tapi kalau kita dari awal sudah nggak suka sama seseorang itu, apapun yang dilakukan akan terlihat salah di mata kita. Saya berharap netizen yang dari dulu tidak suka dengan Pak Ridwan Kamil tidak melakukan hal seperti itu. Kalian harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalian harus melihat dari sisi Pak Ridwan Kamil, melihat dari sisi Lisa. Baru kalian bisa menyimpulkan kebenaran yang sesungguhnya. Itu aja.